Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian. Oke, alhamdulillah hari ini Bapak Diai membuat video pembelajaran komputer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ikon pengolah kata. Dalam hal ini kita akan membahas tentang hardware dan software. Apa sih hardware? Apa sih software? Oke, nanti Bapak akan mencoba menjelaskan apa itu hardware dan apa itu software. Sebelum memulai penjelasannya, Bapak akan putar lagu supaya kita lebih enakan belajar. Oke. Jadi di sini akan membahas tentang apa sih itu hardware. Jadi hardware itu adalah perangkat keras yang ada pada komputer. Kenapa dikatakan perangkat keras? Karena perangkat tersebut berupa benda yang dapat dipegang dan memiliki bentuk. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari hardware. Yang pertama ada monitor, yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit, ketiga ada keyboard, keempat ada mouse, kelima speaker, keenam printer, dan ketujuh flash disk, hard disk, eksternal, CD-ROM. Dalam hal ini itu merupakan alat penyimpanan data. Oke. Nah, kita lanjut ke di slide berikutnya. Nah, macam-macam peralatan dalam hardware. Yang pertama itu ada peralatan input. Apa sih itu peralatan input? Contohnya ada keyboard dan mouse. Jadi peralatan input ini hardware yang dengan keyboard kan kita bisa mengetik. Nah, dari mengetik itu kita bisa menghasilkan suatu input atau suatu tulisan. Begitu juga mouse. Dengan mouse kita bisa menggerakkan kursor. Nah, kursor itu berguna untuk membantu kita dalam pengoperasian komputer. Oke. Nah, kita lanjut di peralatan memori. Peralatan memori itu adalah peralatan proses dan penyimpanan. Contoh ada hard disk, flash disk, dan CD-ROM. Nah, untuk berikutnya ada peralatan output atau keluaran. Nah, keluaran ini hal-hal yang bisa kita lihat. Contohnya monitor, kita bisa melihat layar. Speaker, kita bisa mendengarkan lagu, suara, atau mendengarkan murat Al-Quran. Dan berikut ada printer. Printer itu seperti kalian tahu printer itu apa? Printer itu kan yang mencetak hasil pengetikan kita. Oke. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa lihat saja di penjelasannya ada di halaman 2 sampai halaman 5. Sampai halaman 5. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk di yang kedua. Software. Nah, apa sih itu software? Jadi software adalah perangkat lunak pada komputer. Kenapa disebut perangkat lunak? Karena perangkat tersebut tidak bisa dipegang dan tidak memiliki bentuk fisik. Nah, software juga merupakan program, prosedur, dan tata cara pengolahan data. Data-data tersebut berfungsi menjalankan komputer untuk kegunaan tertentu. Berikut ini contoh software dan kegunaannya. Yang pertama, ada Microsoft Office Word untuk mengolah kata, Microsoft Office Excel untuk mengolah angka, Windows Media Player untuk menayangkan musik dan film, Adobe Photoshop untuk merancang tata letak buku, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Studio Max untuk membuat dan mengolah gambar, Adobe InDesign untuk merancang tata letak buku atau majalah, Cool Edit Pro untuk mengolah suara rekaman dan musik. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, cara kerja komputer itu apa sih? Nah, yang pertama itu CPU. Dalam hal ini hardware dinyalakan. Nah, setelah CPU dinyalakan, pasti ada indikator situ. Ada indikator warna, atau lampu dari komputer. Nah, ketika lampunya menyala, maka perangkat dalam komputer itu bekerja. Nah, setelah itu kita nyalakan monitor. Ketika menyala monitor, nanti secara otomatis softwarenya bisa bekerja. Nah, itulah cara kerja komputer. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang
Nah, sebelum itu kalian coba praktekkan dulu di rumah. Kalau ada komputer atau laptop, silakan kalian coba nyalakan komputer atau laptop kalian dengan benar. Nah, dari situ kalian bisa melihat ada beberapa ikon yang tampak pada komputer. Nah, nanti ikon-ikonnya itu kalian bisa lihat di buku halaman 4. Nah, itu yang ada gambar kayak semacam emoticon. Nah, itu atau semacam gambar-gambar kecil di desktop yang di pojok sebelah kiri yang pada gambar 1.3 di halaman 4. Nanti kalian lihat itu. Itu merupakan contoh gambar ikon pada komputer. Nanti kalian lihat, saya coba praktik di rumah. Oke, sekarang kita akan membahas kegunaan komputer. Jadi hal-hal yang bisa berguna bagi kita saat menggunakan komputer. Yang pertama, kamu bisa belajar mendengarkan musik dan menonton video dengan komputer. Kamu juga bisa berkirim surat dengan siapapun dan dimanapun dengan surat elektrik atau email yang biasa kita pakai, ada Gmail, Yahoo Mail. Nah, kemudian kamu bisa membuat daftar piket, jadwal mata pelajaran yang bagus. Oke. Selanjutnya kita bisa belajar menulis dulu dengan menggunakan komputer. Contohnya kita menggunakan software Microsoft Office Word. Nah, dari situ kita bisa mengetik apa saja yang ingin kita tulis. Baik itu berupa jadwal, berupa cerita-cerita. Oke? Nah, seperti itu. Jadi, nanti kalau kalian belum mengerti, silakan kalian lebih mendalami membaca buku komputer dari halaman 2 sampai halaman 5. Nanti kalian pelajari itu. Nah, kalau di buku tidak dijelaskan secara mendetail apa itu hardware, apa itu software, mengapa hardware dikatakan perangkat keras, mengapa software dikatakan perangkat lunak gitu. Oke, kita lanjut di berikutnya. Oke, demikian untuk video pembelajaran nanti hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih. Nah, untuk tugasnya kalian silakan coba buka komputer atau laptop, kemudian kalian coba melihat yang bagaimana itu icon, kemudian kalian bisa mencoba membuka media player. Nah, nanti untuk tugas hari ini ya cukup itu aja. Kalian cukup melatih menggunakan laptop atau komputer. Oke, sekian dulu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.